かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di video kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian kayak mana kehidupanku di Jepang, terutama di tempat tinggalku yang baru. Kita kan jauh dari keluarga, ya kan? Kita di perantauan ini, apalagi di Jepang, di negara orang, mau tak mau sesama warga negara Indonesia di sini, merekalah saudara kita, merekalah keluarga kita di sini. Jadi kayak mana keseruannya? Cekidot. 6.5 hours later. Pertama kita kenalkan satu persatu ya. Oh nama ya Osete? Megu. Ini Megu, ini bapaknya. Bang, abang dari mana bang? Dari Sukabumi. Sukabumi, orang Sukabumi. Ini Pak Jenggot satu ini, abang dari mana bang? Medan. Medan abang di mana? Kok sakit kali nih? Medan abang di mana? Di Kisaran, sedang ya? Kisaran, orang Kisaran woi. Ini artis klan. Kalau yang untuk cewek-cewek kita kenalkannya rame-rame. Pertama ini orang baru juga datang. Dek, dari mana? Sarah dari Palembang. Nah itu namanya dia dari Semarang. Itu sesepuh kita Koki. Kak Tut, dari mana? Untuk anak Medistra ini senior kita. Kak Tuti, dia udah lama di sini, udah mau ke 8 tahun lah, karena dia kan EPA 5. What? Kakak dari mana kak? Dari DKI Jakarta. Kakaknya dari DKI Jakarta. Apa sih dek? Nah nih, adek dari mana dek? Woi. Jadi kita di sini setiap bulan itu mengadakan acara. Ini bakwan ataupun bahasa Makassarnya ini tempura. Makassar kok tempura? Oh ini bahasa Makassarnya apa weh? Bakwan. Kalau bahasa Jawa Baratnya bala-bala ya? Ini bala-bala. Mana yang lagi OTW? Ini pempek asli orang Palembang punya. Gak apa-apa, memang yang berserak gini ciri khasnya kan? Ini ayam yang udah meninggal. Ini ayam udah meninggal, tenang aja udah gak hidup lagi. Ini tempe. Biar kalian tahu ya, di Jepang tempe itu lebih mahal daripada daging sapi. What? Ini tahu. Itu ayam apa namanya? Ayam Bali, ayam tiren. Ayam Bali, ayam tiren. Nah, ini ikan asin. Ini ikan asinnya memang asin atau dikasih garam? Nanti di asin. Udah memang asin? Udah memang asin, tapi katanya dia kurang asin. Itu mau buat apa lagi? Kurang. Kurang. Kita lihat ada penggorengan ya nanti ada bagian anggotanya belum lengkap, ada satu kepala keluarga lagi sama 3 anggota lagi, 2 cowok lagi, itu namanya Rahman sama Imam, sama satu lagi itu ada namanya si Fitri, dia belum datang, masih kerja. Jadi kalau untuk yang kerja itu nggak dipaksa untuk hadir, pulang kerja boleh datang gitu. Bang Ucu ini, jelaskan bang, kau udah berapa tahun di Jepang? Mau deket 8. 8 tahun. Udah masuk 8 atau mau masuk 9? Masuk 8. Masuk 8 ya, udah 8 tahun di sini. Jadi kok kasih Keng udah sekitar 3 tahun yang lalu lulus. Nah, sekali ujian langsung lulus. Apa yang abang rasakan perbedaan sebelum lulus sama setelah udah lulus kok kasih Keng? Sebelum lulus itu banyak yang harus dipelajarin. Ya seperti buat koperasi Keng, terus secara ekonomi masih kurang lah, Pas-pasan lah ya. pasan banyak kebutuhan juga, pengen ini pengen itu gitu. Bagi kalau yang belum menikah, belum lulus tuh
ngajak keluarga juga susah. Nah, itu dia. Kalau udah lulus Kokashikeng, itu bisa kerja di Jepang berapa lama sih? Kalau udah lulus Kokashikeng semampunya kita sampai pensiun, sampai badan kita masih kuat, masih sehat, ya semaunya kita aja. Oh. Jadi batas umur pensiun di Jepang itu Rata-rata sama kayak Indonesia. kan 65 tahun. Andaikan abang di umur 66 tahun masih ingin kerja di Jepang, bisa nggak? Bisa. Tetap bisa ikut pato ya? Tetap kerja sampingan bisa, walaupun udah di atas 65 tahun. Baru abang ada yang abang incar. Katanya kalau udah lulus Kokashikeng, ada lagi yang mau dikejar namanya Eju. Eju itu kalau kita udah pengabdian 10 tahun di Jepang. Apa kelebihan kalau kita udah Eju atau kita udah pengabdian 10 tahun di Jepang, apa kelebihannya? Kelebihan kalau udah 10 tahun di Jepang, kita misalnya pengen ngajak keluarga, orang tua, itu saudara bisa tinggal di sini juga. Bisa beli rumah, bisa Beli rumah, tanah, bikin usaha, bisa beli tanah, bisa bikin usaha. Mau usaha apa aja bebas sesuai dengan orang Jepang sama. Oh, jadi kalau kita udah Eju, udah lulus Kokashikeng, 10 tahun pengabdian di Jepang, hak kita itu udah sangat-sangat setara dan sama kayak orang Jepang. Untuk motivasi untuk kawan-kawan, udah usaha apa aja di kampung? Banyak lah ya. Ya sekarang usaha toko jilbab, Ada usaha jilbab, udah buka usaha jilbab. Sekarang lagi merintis usaha buat sama abang bikin usaha grosir. Dan banyak usaha-usaha lainnya tentunya. Jadi untuk kita yang di Jepang, kerja di Jepang, jangan lupa untuk nabung, karena kalau bisa selain kita kerja di Jepang, kita punya penghasilan, kita juga harus punya usaha tambahan di Indonesia untuk menambah pundi-pundi penghasilan kita tiap bulan. Iya. Kau buat apa? Abang jangan ketawa dulu, aku mau nanya ini. Nggak jadi kau buat. Nah, kalau abang kan statusnya sebagai pasangan di Jepang ini, yang lulus Kokashikeng itu kan kakak. Nah, kayak mana pengalaman abang bisa dibawa kakak dari Indonesia ke Jepang? Ya lumayan sulit. Pengurusan berkas ya, berkas susah ya. Maklumlah, namanya negara kita juga kan sulit. Pengurusan juga kita harus belajar cara pengurusannya gimana gitu. Dan walaupun status abang ini sebagai pasangan, dia itu diwajibkan setidaknya sedikit banyak bisa bahasa Jepang juga ya, Pak? Iya, paling tidaknya dasar-dasarnya harus kita bisa ngerti lah untuk di sini komunikasinya gimana. Karena kalau untuk pengurusan berkas dan segala macam, itu nanti pasti langsung yang bersangkutan yang ngomong, walaupun sang istri bisa mendampingi sebagai penerjemah gitu. Paling enggaknya nanti ditanya gimana usia atau nama, itu kan penjelasannya gitu. Jadi ini kan yang udah lulus Kokashikeng itu kan kakak, ya kan? Abang kan sebagai pasangan, otomatis abang namanya visanya visa Haigusha atau visa pasangan. Abang itu sebagai pasangan di Jepang bisa nggak kerja? Iya, sampai sekarang mudah-mudahan alhamdulillah wa syukurillah bisa kerja. Jadi dengan visa pasangan atau visa Haigusha tetap bisa kerja. Iya, bisa. Tapi ada batasan waktu. Ada batasan, dia 28 jam untuk satu minggu. Itu maksimal 28 jam. Berarti kalau 1 bulan 28 kali 4 berapa jam itu, Bang? Sekitar 120. Berarti. Jadi kalau pakai visa pasangan itu sekitar 120 jam. Iya. Per bulan. Nggak boleh itu lebih. maksimal, nggak boleh lebih. Itu udah peraturan dari pemerintah, lumayan. Kalau boleh tahu, Bang, 120 jam kerja di Jepang pakai visa pasangan, ngikut kakak. Gajinya per bulan dapat berapa? Aduh, lepas beli popok. Sekitar 15. bisa sampai 14 sampai 15 mang. Kalau dirupiahkan ya sekitar. Oh, gaji abang ini walaupun nggak anak EPA karena dia pakai visa pasangan, kerjanya sama kayak gajinya sama kayak anak EPA yang belum lulus Kokashikeng, 14 sampai 15 mang. Tapi abang di sini karena kakak ada dinas malam juga, abang dinas malam aja. Ya, dinas malam aja karena kita ada anak. Tapi kalau untuk yang lain bisa juga, kerja lain bisa ya. Bisa. Nggak mesti malam. Oke. Makasih Bang untuk infonya, semoga bisa ngasih info untuk yang lain. Untuk yang megang mic-nya, terima kasih. Makasih untuk yang megang mic-nya. Selanjutnya ini namanya Kak Ria. Kak Ria ini istrinya Bang Ucup yang ini. Nah, Kak Ria ini dia EPA 6, dia udah lulus Kokashikeng. Tapi kan kondisi kakak ini lagi hamil.
tentang yang udah lulus vokasi Kengka, kalau hamil itu peraturannya gimana? Kapan mulai dapat libur? Mengenai gajinya kayak mana? Kalau yang lagi hamil? Lagi hamil. Lagi hamil cuti itu 6 minggu sebelum HPL udah bisa diambil. HPL itu apa? Hari perkiraan lahir. Oh, 6 minggu sebelum hari perkiraan lahir udah diliburkan, nggak boleh kerja? Iya, udah bisa ngambil libur lah. Udah bisa ngambil libur. Nah, itu peraturannya. Kita bisa ngitung sendiri, di Google juga ada. Nanti kita ajuin ke Kaisa, kita nih HPL-nya tanggal segini, nanti mereka juga ngitung kan. Habis itu nanti kita dikasih tuh kayak berkas untuk persyaratan lahir, di sini apa segala macam kita isi. Nah, pertama kita isi yang buat cuti mau melahirkan itu. Oh, cuti mau melahirkannya. 6 minggu sebelum lahir sama hampir 2 bulan lah setelah lahir. Harus ada ngisi. Harus ngisi. Nah, nanti kita kasih ke Kaisa, nanti ada posirase apa ya? Pemberitahuan. Bahasa Indonesianya rusak. Ada pemberitahuan dari KUNI, dari negara. Kalau kita benar lah ini udah boleh ambil cuti dari tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi cuti sebelum dan setelah akhirnya udah ada perhitungannya. Nah, tapi itu nanti bisa berubah-ubah, namanya orang lahiran kan. Harinya kadang lebih cepat gitu. Nanti kalau memangnya lebih cepat ya kita lapor lagi ke kantor, atau lebih lama juga lapor lagi ke kantor. Dan dengar kabar setelah melahirkan itu berdasarkan peraturan katanya boleh kerja lagi setelah anak umur 1 tahun. Itu sebenarnya gimana peraturannya? Itu maksimal. Minimal itu 6 bulan. Minimal 6 bulan. Anak 6 bulan baru kita boleh kerja, udah dibolehin kerja. Dan anak tuh harus anak tuh kan kalau di sini nggak ada baby sister ya. Jadi dititip. Jadi 6 bulan itu kan udah mulai makan. Ya. Makanya udah bisa dititip. Mengenai gajinya? Nah, gajinya itu kalau sudah masuk masa cuti setelah melahirkan. Setelah melahirkan kita dapat dari negara. Kan kita kalau kita lahir di Jepang tuh dapat TAT. Tunjangan. Nah, tunjangan itu kalau misalnya lahirnya di Indonesia, masa di negara kita sendiri, itu cuma dapat 40 mang. 40 mang. Kalau melahirkan di negara sendiri dapatnya 40 mang. 40 mang. Kalau di rupiah sekitar mungkin udah hampir 50 juta lah. Iya. Nah, kalau kita lahir di negara kita di Jepang ya 42 mang. Kalau kita lahirannya di Jepang dapat 42 mang. Nah, cuma namanya lahiran di sini tuh kan ya udah nggak usah lahir di sini kan bisa lebih gitu kan, rata-rata sih lebih gitu, ada tambahan. Jadi itu jadi jikofutang gitu, jadi beban biaya sendiri gitu. Jadi katanya selama 1 tahun libur itu gaji kita tetap jalan sekitar 60%, itu betul nggak, Kak? Betul. Sekitar 60%. Nah, nanti abis kalau kita udah lahir nih, kita dapat lagi namanya tunjangan melahirkan. Kalau tadi tuh apa ya? TAT apa sih? Kalau tadi susang TAT. Susang TAT itu tunjangan lahir doang. Tunjangan lahir doang. Jadi biaya untuk melahirkan. Yang 40 sama 42 mang tuh. Kalau tunjangan melahirkan itu yang 3 bulan kita nggak kerja tuh dibayar. 3 bulan apa setahun? Lahir sebelum Jadi kan kita yang ambil cuti 6 minggu sebelum melahirkan sama 2 bulan setelah lahiran, yang 3 bulan itu kan kita nggak kerja. Nah, itu dibayar sama negara. Itu perkiraan 43-an dapatnya. Jadi itu di luar dari itu. Jadi itu tuh uang kita hidup lah, ibaratnya untuk beli pakaian bayi, untuk beli pampers kayak gitu tuh istilah katanya lah. Nah, jadi kalau dirangkum, lahir 1 kepala 42 mang plus dapat tunjangan setelah lahir sekitar 3 bulan. Iya. Dapat uang dari negara, pembiayaan bayi, dan gaji tetap jalan selama libur sebesar 60% dari gaji.
Jadi kalau umpamanya itu gajinya yang 60% gaji itu kalau kita udah masuk yang namanya libur merawat anak. Oh, ada libur merawat Kalau anak. bahasa Jepangnya Ikiji-kyuka. Nah, itu dapat 60%. Jadi jadinya tukang mic-nya capek. Jadinya ya itu gajinya yang rata-rata dapetnya sekitar 11 sampai 12 manga. Karena gaji per bulan. Gaji kakak per bulan itu karena lulus koperasi Kenisei sekitar ya anggaplah 25 sampai 26. Karena 60% dari segitu sekitar 12 mal. Ya sekitar segitu dari negara. Tapi dapatnya itu memang dihitungnya per bulan. Cuma yang namanya dari negara kan nggak mungkin tiap bulan dia ngirim. Jadi kadang 2 bulan sekali dikirim untuk 2 bulan pembayaran atau 3 bulan. Jadi intinya dari pembicaraan kita sama kakak ini, kalau kita sebagai pegawai tetap lulus EPA, kita melahirkan di Jepang, itu mandi duit, itu aja gampangnya. Ya makanya melahirkanlah di sini. Karena di banyak pajak hamil. Karena kalau di Jepang orang yang hamil dan melahirkan itu sangat-sangat dilindungi dan dihargai. Ya, jadi adalah kita tunjangan banyak. Siap. Okay. Jadi nggak jangan ketakutan nggak punya duit gitu di sini tuh. Siap. Insya Allah rezeki datang dari mana aja. Oke, makasih Kak untuk infonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Oke, bye-bye. Woi, jilbab hitam, namanya siapa? Nama saya Fitri Aulia. Dari? Ya Allah, dia daerahnya sendiri lupa. Bengkulu. Dari Bengkulu. Nah, ini baru datang, namanya siapa? Abdul. Kemarin Rahman. Ya kan kembali sekarang. Oh, Abdul Rahman. Asal dari mana? Saya dari Garut, tinggal di Bandung, sekarang kerja di Jepang. Dari Garut, dari Bandung, dari Jepang. Ya. Oke. Masya Allah. Yang ini namanya Mbak Isna. Bertepatan dia baru pulang kerja. Ya, momennya. Nggak on banget lah. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi posisi apatunya dia kayak gini kalau di Jepang. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini anggota terakhir yang datang karena dia baru pulang kerja Oso. Kasihan banget. Yang belakangan tuh dapatnya banyak. Dia ini namanya Imam. Rezekinya. Nah, ini khusus buat dia semua. Ashita, 今日よりも好きになれ